semuanya, kenalin namaku Nila Agustin Fitria dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Di sini aku akan membahas mengenai Otoritas Jasa Keuangan atau lebih sering disingkat sebagai OJK. Yuk simak baik-baik. Ya, sebelumnya aku mau nanya nih ke masyarakat yang ada di sini, seberapa paham mereka mengenai OJK? Yuk. Permisi Bu, dengan Ibu siapa? Nila. Oh sama namanya. Sebelumnya aku mau nanya nih ke Ibu, menurut Ibu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK itu apa sih? Setahu saya itu kayak semacam pinjam meminjam ya. Iya, lembaga yang menaungi pinjaman. Iya. Ya, terima kasih ya Bu. Iya. Selanjutnya, kita akan pelajari lebih mendalam mengenai Otoritas Jasa Keuangan atau lebih sering dikenal sebagai OJK. Untuk materi pertama, kita akan membahas mengenai pengertian Otoritas Jasa Keuangan atau lebih sering dikenal sebagai OJK. OJK merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan juga penyelidikan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Materi selanjutnya yaitu latar belakang terbentuknya OJK. Terbentuknya OJK dilatar belakangi oleh adanya kebutuhan untuk melakukan penataan kembali lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi pengaturan dan juga fungsi pengawasan di sektor jasa keuangan. Hal tersebut dilandasi oleh beberapa hal, yaitu yang pertama amanat undang-undang, perkembangan industri keuangan, konglomerasi lembaga jasa keuangan, perlindungan keuangan, serta pengalihan fungsi pengawasan perbankan setelahnya dibentuk oleh Undang-Undang OJK ini dimaksudkan untuk memisahkan fungsi pengawasan perbankan dari bank sentral ke bank badan atau lembaga yang independen di luar bank sentral. Dasar hukum pemisahan fungsi pengawasan tersebut yaitu Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menyatakan bahwa tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk dengan undang-undang serta pembentukan lembaga pengawasan. Sedangkan pengawasan yang dilakukan yaitu terhadap bank dan perusahaan sektor jasa keuangan lainnya yang meliputi asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Lembaga ini bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya, berada di luar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksaan Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya yaitu tujuan dari OJK. OJK bertujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan juga akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan juga stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan juga masyarakat. Untuk tugas OJK sendiri yaitu melaksanakan tugas pengaturan dan juga pengawasan terhadap 3 sektor. Yang pertama, kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Yang kedua, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Dan yang ketiga, kegiatan jasa keuangan di sektor peransuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan juga lembaga jasa keuangan lainnya. Itu tadi 3 sektor yang diawasi oleh OJK. Selanjutnya ada fungsi dari OJK. OJK memiliki fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan juga pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Di sini, OJK memiliki 7 asas. Yang pertama adalah asas independensi. Asas ini memperlihatkan bahwa tidak ada campur tangan dari keputusan yang diambil oleh OJK.
Keputusan OJK ini diambil secara independen dengan tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, ada asas kepastian hukum. Asas ini dibawa negara hukum, yang dimana OJK jelas mengutamakan landasan perundang-undangan dan juga keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraannya. Yang ketiga, ada asas kepentingan umum. OJK selalu membela dan melindungi kepentingan konsumen dan juga masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum. Yang keempat di sini ada asas profesionalitas. Asas profesionalitas ini sudah tidak diragukan lagi karena OJK tentu profesional dalam segi apapun. OJK mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan juga wewenang dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan juga ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, ada asas integritas. OJK adalah lembaga dengan integritas yang tinggi, sehingga mereka berpegang teguh pada nilai-nilai moral pada setiap tindakan dan juga keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan otoritas jasa keuangan. Yang keenam di sini ada asas keterbukaan. OJK membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan OJK. Dalam artian, tidak ada yang ditutupi dari OJK kepada masyarakat umum. Namun, OJK tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan serta rahasia negara. Yang ketujuh, ada asas akuntabilitas, yang dimana asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan otoritas jasa keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Dengan kata lain, OJK adalah lembaga yang selalu transparan terhadap kegiatan yang dilakukan. Nah, itu tadi 7 asas yang dimiliki oleh OJK ya. Selanjutnya yaitu ada wewenang dari OJK. Di sini OJK memiliki 4 wewenang. Yang pertama adalah peraturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank, yang meliputi perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, dan rencana kerja kepemilikan, dan juga kegiatan usaha bank. Yang kedua, ada peraturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank, yang meliputi likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, sistem informasi debitur, dan pengujian kredit atau lebih sering dikenal sebagai credit testing, dan standar akuntansi bank. Yang ketiga, ada peraturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, yang meliputi manajemen resiko, tata kelola bank, prinsip mengenal nasabah, dan anti pencucian uang, dan pencegahan pembiayaan terorisme, dan juga kejahatan bank. Yang keempat, ada pemeriksaan perbankan. Itu tadi 4 wewenang yang dimiliki oleh OJK. Nah, untuk struktur kelembagaan dari OJK sendiri, di sini terbagi menjadi 2 teman-teman. Yang pertama ada Dewan Komisioner. Yang kedua ada pelaksanaan kegiatan operasional. Kita bahas satu-satu ya. Terdiri dari apa saja sih struktur kelembagaan OJK sendiri? Untuk Dewan Komisioner ini terdiri dari 9 struktur. Yang pertama ada ketua merangkap anggota. Yang kedua ada wakil ketua sebagai ketua komite etik merangkap anggota. Yang ketiga ada kepala eksekutif pengawasan perbankan merangkap anggota. Yang keempat ada kepala eksekutif pengawas pasar modal merangkap anggota. Yang kelima ada kepala eksekutif pengawasan perusahaan, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya yang merangkap anggota. Yang keenam ada ketua Dewan Audit merangkap anggota. Yang ketujuh ada anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen. Yang kedelapan ada anggota ex officio dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia. Dan yang terakhir ada anggota ex officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan penjabat setingkat eselon 1 Kementerian Keuangan. Itu tadi teman-teman 9 Dewan Komisioner yang ada di Otoritas Jasa Keuangan.
Selanjutnya, di sini ada pelaksanaan kegiatan operasional yang terdiri. Yang pertama di sini ada Ketua Dewan Komisioner yang memimpin bidang manajemen strategi 1. Yang kedua, ada Wakil Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang manajemen strategi 2. Yang ketiga, di sini ada Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan memimpin bidang pengawasan sektor perbankan. Yang keempat, ada Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal memimpin bidang pengawasan sektor pasar modal. Yang kelima, di sini ada Kepala Eksekutif Pengawasan Peransuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya yang memimpin bidang pengawasan sektor IKNB. Yang keenam, di sini ada Ketua Dewan Audit yang memimpin bidang audit internal dan juga manajemen resiko. Yang ketujuh, di sini ada anggota Dewan Komisioner bidang edukasi dan perlindungan konsumen yang memimpin bidang edukasi dan perlindungan konsumen. Itu tadi teman-teman 7 pelaksanaan kegiatan operasional yang ada di Otoritas Jasa Keuangan. Nah, berikut ini contoh kasus-kasus perusahaan finansial teknologi yang banyak sekali merugikan nasabahnya, sehingga dapat memperburuk citra nilai Otoritas Jasa Keuangan di kalangan masyarakat sekitar. Lalu, menurut kalian bagaimana sih peran Otoritas Jasa Keuangan saat ini? Apakah sudah sesuai dengan pasal 28 huruf A Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa perlindungan konsumen dan masyarakat? Saat ini, laju pertumbuhan ekonomi dan gerak pembangunan suatu bangsa diikuti oleh tumbuhnya lembaga keuangan di berbagai alternatif jasa yang ditawarkan. Lembaga keuangan ini menjadi perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana, dan memiliki fungsi sebagai perantara keuangan di masyarakat. Tujuan dari adanya vintage ini adalah untuk dapat menyederhanakan proses transaksi dan mempermudah masyarakat dalam mengakses produk keuangan. Perkembangan vintage ini banyak memberikan manfaat bagi perekonomian nasional, baik bagi sebagai pelaku usaha atau konsumennya. Pemberi pinjaman dana dalam vintage mampu didapatkan dengan syarat dan ketentuan yang lebih mudah, cepat, dan juga fleksibel, sehingga dapat dijadikan sebagai alternatif sumber pembiayaan masyarakat. Namun, di sisi lain, vintage juga memiliki berbagai resiko, seperti sistem keuangan akan terganggu apabila tidak diimbangi dengan mitigasi yang baik. Nah, di sini kita akan membahas studi kasus mengenai peran OJK terhadap perlindungan data nasabah yang disalahgunakan oleh perusahaan finansial teknologi. Adapun peran OJK terhadap perlindungan data-data nasabah yang disalahgunakan oleh perusahaan vintage ini dijelaskan oleh Bapak Diki Immanuel selaku karyawan bagian divisi pengawasan perbankan, menjelaskan bahwa untuk melindungi data-data nasabah, pihak Otoritas Jasa Keuangan juga memiliki perjanjian kepada pihak perusahaan yang mengadakan pinjaman berbasis online. Di sini, pihak OJK tidak sembarang memberikan izin dengan mudah kepada pihak penyelenggara pinjaman online tersebut. Dalam perannya sebagai peraturan terhadap perkembangan industri vintage, OJK menerbitkan peraturan yang tertulis dalam Aturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 POJK Nomor 1 Tahun 2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Dikeluarkan peraturan ini dengan tujuan mampu memberikan wadah dan dasar hukum bagi penyelenggaraan vintage di Indonesia, sekaligus memberikan perlindungan konsumen dan kepercayaan terhadap masyarakat yang akan menggunakan layanan industri jasa keuangan di bidang vintage ini. Jadi, dengan adanya peraturan tersebut, pihak penyelenggaraan pinjaman online tidak dengan mudah menyebarkan data-data milik nasabah. Selanjutnya, Bapak Rizky juga menambahkan yang berkaitan dengan hal ini, selaku karyawan bagian divisi pengawasan perbankan menjelaskan bahwa
Dengan adanya peraturan yang telah dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan saat ini, tidak cukup untuk menghalangi munculnya layanan pinjaman online yang tidak terdaftar pada OJK, sehingga sekarang sejumlah pinjaman online ilegal atau tanpa izin bermunculan dan dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Berbagai pelanggaran hukum yang dilakukan pinjaman online yang ilegal pun banyak ditemukan terjadi. Sehingga dengan adanya pelanggaran tersebut tentunya akan merugikan masyarakat selaku pihak konsumen yang menggunakan layanan vintage ini, P2P lending untuk meminjam uang secara online. Selanjutnya, bagaimana sih peran OJK dalam melindungi nasabah dari pinjaman vintage ini? Nah, tindakan-tindakan penagihan pinjaman uang kepada konsumen dengan cara menyebarkan data-data pribadi seperti nomor telepon, melakukan pengancaman, dan lain-lain yang terdapat di smartphone milik konsumen tanpa izin dari konsumen merupakan sebuah fakta bahwa hak-hak yang dimiliki konsumen dan harus dilindungi oleh perusahaan pinjaman online tersebut sebagaimana tercantum dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Di antaranya adalah hak untuk memperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Mengenai perlindungan nasabah pinjaman vintage ini dijelaskan oleh Bapak Diki Immanuel selaku karyawan bagian divisi pengawas perbankan menjelaskan bahwa banyak sekarang ini pelaku-pelaku usaha pinjaman online yang berbuat curang kepada nasabah. Sudah seharusnya perusahaan-perusahaan vintage P2P lending ini selaku penyelenggara vintage P2P lending tidak dikenakan memberikan data atau informasi mengenai nasabah ke pihak ketiga, kecuali atas persetujuan dari nasabah sendiri. Dan pihak Otoritas Jasa Keuangan tidak membiarkan itu terjadi, karena Otoritas Jasa Keuangan merupakan payung hukum di sektor keuangan sebagai lembaga yang berwenang memberikan sanksi administrasi berupa pembukuan izin usaha hingga pencabutan izin usaha jika perusahaan tidak mentaati jangka waktu 3 bulan yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap perusahaan yang harus memberikan SOP perusahaannya. Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai Otoritas Jasa Keuangan atau lebih sering disingkat sebagai OJK. Semoga teman-teman paham apa yang dapat saya sampaikan ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.